para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. 3 hari lagi nih menuju hari kemenangan. Gregetan gak sih? Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Modernisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Kori, Alhamdulillah, dan juga para pemirsa Tagar TV dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan selalu. Amin. Ustadz, hari ini kita mau bahas tentang kaya dan miskin, Ustadz. Jadi kan ada orang yang kerja keras tapi kok nggak kaya-kaya. Terus ada yang sepertinya gampang banget jadi kaya. Nah, bagaimana sih Ustadz sebenarnya Islam memandang tentang kekayaan dan bagaimana seharusnya seorang Muslim menggunakan kekayaannya? Ya sebenarnya itu memang kaitan dengan takdir, dan juga memang takdir itu ada yang mu'allaq, yang ada takdir itu yang masih tergantung seberapa jerih upaya kita. Ya. Tapi ada takdir itu yang mubrom. Mubrom itu artinya satu kepastian yang memang dari Allah tidak bisa dirubah. Ada orang memang yang takdirnya kaya ya, walaupun kerjanya santai, tapi alhamdulillah ada aja dan mereka mudah sekali untuk kaya. Sementara ada orang yang kerja keras mati-matian tapi ya kaya dan rezekinya sama. Itu udah satu sunatullah yang intinya kalau jadi kebetulan miskin ya harus banyak bersabar, karena orang miskin yang bersabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Ya gitu. Nah, tetapi orang kaya yang orang ketika dikasih takdir kaya ya kita harus bersyukur dengan karunia supaya nikmat itu ditambah. Dan harus kekayaan itu harus menjadi wasilah untuk menjadi perantara kita untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Karena orang kaya yang baik ya, yang dermawan misalkan itu kan dekat dengan manusia, dekat dengan Tuhan dan dekat dengan surga. Nah, jadi kekayaan ini harus kita pandang sebagai suatu khair. Makanya Islam ini bisa menjadi hebat ya, misalkan di Israel sana ya. Kenapa budaya Israel itu tidak menjadi sangat dominan? Ya, karena banyak orang Turki yang kaya di sana, yang punya hotel, punya restoran, sehingga budaya keislaman itu tetap kental di sana. Nah, jadi kekayaan ini positif kalau kita pakai dengan positif. Sebaliknya orang yang ketika dikasih kemiskinan, ya harus bersabar dan harus bisa menjaga diri. Kan kalau harus iffah, kalau dalam konsep Islam orang miskin itu nggak boleh gampang untuk meminta. Harus dia menampakkan bahwa dia kaya sehingga orang tidak tahu bahwa dirinya itu miskin. Tapi yang kaya dia harus mencari di mana orang miskin, kewajiban saya. Nah, sebenarnya kan kalau dalam logikanya ya orang miskin ini sebenarnya bos. Karena orang kaya punya usaha, punya perusahaan, bekerja dengan ini. Dia kan harus kaya itu harus dengan usaha, sementara nanti ada 2,5% bagian yang itu menjadi kewajiban orang miskin yang tanpa kerja dia dapat jatah kan gitu. Jadi kalau saya berlogika ya kalau kita kaya ya kita harus al-yadul ulya khairum minal yadis. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis. Tetapi sebaliknya orang miskin itu juga nggak boleh meminta-minta. Karena orang yang meminta-minta itu nanti ketika di akhirat itu ada seonggok daging yang jadi orang miskin pun harus punya harga diri sehingga dia tidak ketahuan. Ya, dulu orang sahabat-sahabat kan gitu. Ketika kaya ya sangat dermawan, tapi ketika miskin yang dia menjaga harga diri. Nah, tapi orang kaya ini juga harus punya satu tanggung jawab sosial ya. Sehingga jangan sampai, makanya syariat Islam itu Mbak Kori, kayak misalkan pelanggaran orang itu melanggar sumpah, itu kan kafaratnya atau fine-nya itu kan diantaranya selain dia itu memerdekakan budak, kalau dulu masih ada perbudakan, kan intinya kebaikan juga, atau memberi makan orang miskin atau memberi pakaian. Ya, itu artinya bahwa termasuk pelanggaran-pelanggaran dalam syariat itu fine-nya adalah bentuknya itu sosial. Sehingga kalau orang itu menjalankan syariat seharusnya tidak ada tuh orang nggak bisa sekolah, orang nggak bisa makan atau kelaparan. Karena kalau ada kita kenyang sementara tetangga kita ini kelaparan, maka orang itu mendapat lapar. Jadi ini dalam konsep Islam ya kekayaan itu baik. Tapi ketika orang itu juga
ditakdir tidak memiliki harta yang banyak atau pas-pasan, dia harus bisa menjaga dirinya dari minta-minta maupun harga diri, iffah itu harus dijaga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu ya Ustadz ya. Ya, terima kasih Mbak Kori. Terima kasih. Ya, Tagarians, demikian jelang beduk maghrib program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.